Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Pertanian. Di pertemuan kelima kali ini, kita akan membahas mengenai sumber daya tanah. Apa itu sumber daya tanah? Sumber daya tanah adalah sumber yang berasal dari tanah atau material yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan demi kesejahteraan manusia. Dimanfaatkan dalam bidang misalnya pertanian, perkebunan, maupun bidang peternakan, yang kesemuanya tadi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan demi kesejahteraan manusia. Tanah bagi manusia yang pertama merupakan faktor produksi utama. Tadi misalnya dimanfaatkan untuk bidang pertanian, maka tanah merupakan salah satu faktor produksi utama. Kemudian, tanah juga sebagai barang konsumsi atau barang kebutuhan primer. Biasanya digunakan untuk membuat rumah, membuat bangunan-bangunan yang sifatnya adalah bangunan primer. Kemudian yang ketiga, tanah juga merupakan kekayaan rumah tangga. Tanah selain digunakan untuk kebutuhan primer, juga bisa digunakan sebagai media investasi. Kemudian yang keempat, tanah merupakan barang jaminan untuk mendapatkan kredit. Jadi kalian bisa menggunakan sertifikat tanah untuk kalian gunakan ketika meminjam uang atau dalam bentuk kredit, kemudian menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah itu. Selanjutnya, tanah kaitannya dengan pembangunan, apa saja implikasinya? Ada 4. Yang pertama, mengubah sifat dan perilaku komponen lingkungan. Jadi, seperti halnya tadi, tanah digunakan untuk bidang pertanian. Kemudian nanti ada kaitannya dengan tingkat kesuburan tanah itu sendiri. Tentu saja tanah yang subur, tanah yang tidak subur, ini pada akhirnya nanti mengubah sifat dan perilaku komponen lingkungan. Kemudian yang kedua, mengubah tata ruang. Jadi, misalnya tanah untuk yang seharusnya diperuntukkan bagi kawasan pertanian digunakan untuk pemukiman penduduk. Nah, ini tentu saja akan mengubah tata ruang. Kemudian yang ketiga, masuknya limbah ke lingkungan. Dan yang keempat adalah saling memangsa antar komponen lingkungan. Selanjutnya, apa implikasi ekonomi pada sumber daya tanah? Implikasi terbesarnya adalah sewa tanah atau land rent. Sewa tanah merupakan kelebihan nilai penerimaan dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan dengan kombinasi tenaga kerja, kapital, bahan baku, dan energi yang dapat dipakai untuk mengubah sumber daya alam menjadi barang. Sewa tanah sebagai surplus ekonomi dapat terjadi karena kesuburan dan lokasinya. Jadi sewa ini dilakukan karena ada kesuburan dan lokasi tanah yang memungkinkan. Kemudian, pada dasarnya sewa tanah tersebut merupakan balas jasa untuk pemanfaatan tanah yang dipakai dalam suatu aktivitas. Jadi kita sudah melakukan aktivitas di atas tanah tersebut, maka sewa tanah ini merupakan balas jasanya. Besarnya sewa tanah bergantung pada 4 hal. Yang pertama, jenis penggunaan lahan tersebut. Misalnya untuk hotel, maka sewanya akan berbeda dengan kita menyewa untuk kebun jagung maupun untuk lahan tidur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, untuk kepentingan pertanian tergantung kepada kesuburan tanah tersebut. Tanah di daerah yang subur itu harganya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tanah-tanah di daerah-daerah yang tidak subur. Kemudian yang ketiga, teknologi yang dipakai dalam pemanfaatan tanah tersebut. Dan yang keempat adalah aksesibilitasnya. Ini berkaitan dengan jarak tanah ke pasar. Semakin dekat dengan pasar, maka harga sewanya semakin tinggi. Selanjutnya adalah mengenai teori sewa tanah. Ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Ricardo. Sewa tanah ditentukan oleh tingkat kesuburan dan pola penggunaannya. Dengan asumsi tanah tersedia dalam jumlah yang tidak terbatas, tetapi tanah yang dalam keadaan subur ini sangat terbatas. Sewa tanah sendiri bisa sama dengan 0 apabila tingkat kesuburan tanah sangat rendah sehingga produksi yang diperoleh hanya cukup untuk membayar tenaga kerja saja.
Teori yang kedua dikemukakan oleh von Thunen. Sewa tanah ditentukan oleh lokasi atau letak dari daerah perkotaan. Di sini menjelaskan bahwa intensitas penggunaan tenaga kerja dan lokasi di mana tanaman harus diusahakan, sedangkan Ricardo tidak menjelaskan hal tersebut. Teori inilah yang biasanya lebih banyak dipakai oleh kita di negara Indonesia. Berikut adalah gambarannya. Jadi, von Thunen ini dia memberikan diagram cincin yang menunjukkan bahwa P adalah pasar atau pusat kota, kemudian cincin satu adalah pusat industri, kemudian yang cincin dua adalah pertanian intensif. Di sini adalah daerah-daerah sayur dan buah-buahan. Kemudian yang cincin tiga itu adalah wilayah hutan. Kemudian yang cincin 4 adalah pertanian ekstensif. Di sini adalah pertanian yang rotasi tanamannya 6-7 tahun. Kemudian ada cincin selanjutnya, cincin 5 adalah wilayah peternakan. Kemudian daerah paling luar atau cincin 6 merupakan daerah pembuangan sampah. Nah, dengan adanya teori dari von Thunen ini memudahkan setiap daerah-daerah itu melakukan penataan kotanya. Kemudian penataan kota juga bisa didasarkan pada perbedaan sewa tanah untuk kegiatan yang berbeda. Maksudnya, perhatikan kurvanya. Kurva A itu menunjukkan bahwa untuk sewa tanah yang dekat dengan pasar, itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan kurva B, yang menunjukkan bahwa kurva B ini jarak dari pasarnya lebih jauh dibandingkan dengan kurva A tadi, yang menunjukkan bahwa teori tadi itu bisa digunakan. Artinya bahwa jika daerah jauh dari pasar, itu harga sewa tanahnya jauh lebih murah dibandingkan dia lebih dekat dengan pasar. Itu menurut teorinya von Thunen. Selanjutnya, apa saja masalah penggunaan lahan? Yang pertama, penggunaan tanah yang tidak kompatibel. Di sini tanah di Indonesia ini bersaing antara untuk menggunakan industri atau untuk penggunaan komersial maupun untuk penggunaan rumah tangga. Jadi kalau di Indonesia ini masih cukup ketat persaingannya, bahwa yang memiliki modal kemungkinan dia akan jauh lebih menang begitu. Kemudian yang kedua, pendanaan untuk penyediaan fasilitas umum akan lebih murah jika manusia tinggal pada suatu area yang kompak. Artinya tadi kalau melihat teorinya von Thunen tadi, misalnya daerah atau cincin untuk kawasan pertanian. Jadi diharapkan petani-petani itu sentralisasi di daerah itu. Jadi ini menyediakan fasilitas yang akan lebih murah bagi manusia, begitu. Kemudian yang ketiga, mempertahankan penggunaan tanah untuk menjaga nilai budaya, keindahan atau nilai sejarah. Dan yang keempat adalah alih fungsi lahan pertanian. Untuk yang poin 4 ini kita akan perdalam lebih jauh. Terkait dengan konversi lahan pertanian, perkembangan kebutuhan lahan untuk sektor industri, perumahan, dan prasarana wilayah mendorong terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian. Bagaimana kondisi lahan pertanian ini? Kira-kira 1/6 dari tanah daratan berwujud padang pasir. Kemudian 1/4 tanah daratan di dunia ini berupa daratan yang gersang namun masih bisa ditanami. Hanya sekitar 11% saja dari tanah daratan yang bisa ditanami. Kemudian, sekitar 1/3 dari tanah daratan ditempati oleh kota-kota, jalan, dan bangunan lainnya. Data-data inilah yang sebetulnya mendasari terjadinya konversi lahan pertanian. Nah, sekarang menurut kalian, apa saja sih kasus alih fungsi lahan yang terjadi di baru-baru ini? Silahkan kalian cari. Selanjutnya adalah masalah menyangkut lahan pertanian. Yang pertama, berkurangnya luas lahan pertanian yang terjadi karena konversi lahan pertanian ke non-pertanian atau dinamakan sebagai alih fungsi lahan pertanian atau sebab yang lain berupa bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang kedua, penurunan kualitas lahan atau degradasi lahan yang terjadi karena penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan lahan, cara-cara budidaya yang tidak sesuai dengan persyaratan, dan eksploitasi yang berlebihan terhadap lahan yang ada.
adanya perpecahan dan perpencaran lahan karena masalah pewarisan. Inilah 3 masalah terbesar yang menyangkut lahan pertanian. Permasalahan tersebut telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Oleh karena itu, kita tentu sangat berharap ada kebijakan yang mengatur mengenai hal tersebut. Menurut kalian, apa solusi yang bisa kalian tawarkan terkait dengan permasalahan yang menyangkut lahan pertanian ini? Selanjutnya, konvensi lahan pertanian ke non-pertanian di satu sisi dipandang sebagai sesuatu yang biasa saja, karena merupakan suatu konsekuensi dari perkembangan kota, sesuai dengan teori sewa tanah tadi. Namun, di sisi yang lain, dipandang sebagai suatu masalah karena selain berpengaruh pada produksi pangan, juga dapat berpengaruh pada kualitas lingkungan. Kemudian, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk penyelamatan sumber daya tanah? Yang pertama, pengametan sifat-sifat tanah. Jadi, kalau kita tahu sifat tanah ini adalah tanah yang digunakan cocok untuk pertanian, maka setidaknya kita tetap menjaganya terus untuk di bidang pertanian. Jangan dilakukan konversi ke bidang industri dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengatur alih fungsi lahan, sama seperti yang tadi. Kita harus memilih-milih mana lahan yang bisa dialih fungsikan, mana yang tidak bisa dialih fungsikan. Kemudian, setiap perubahan saling mengkompensasi. Nah, ini kalau misalnya pemerintah ingin mengkonversi lahan pertanian untuk non-pertanian, maka setidaknya bukakanlah lahan pertanian di tempat yang baru agar saling mengkompensasi begitu. Kemudian yang keempat, daerah pemukiman tertutup untuk penggunaan lain. Jadi pemukiman diharapkan untuk pemukiman saja, tidak ada pemukiman kemudian nanti ada industri di dalam pemukiman itu dan lain sebagainya. Itu diharapkan tidak terjadi yang seperti itu. Kemudian yang kelima, pemerintah menguasai dan mengelola tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keenam, kita punya peraturan tata guna tanah, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, yang menyebutkan bahwa pelaku alih fungsi lahan pertanian di Indonesia dikenakan pidana maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar. Harapan kita adalah ini ditegakkan. Kemudian yang ketujuh, ada peraturan izin membangun, dan yang terakhir adalah peraturan kepemilikan lahan. Demikian materi mengenai sumber daya tanah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.